Gimana Pak? Pak, ada hubungannya dengan reklamasi Teluk Jakarta, Bang? Bang, ada hubungannya dengan reklamasi Teluk Jakarta, Bang? Gimana Pak nanti Pak? Bangnya ke Taufik juga, Bang. Sorry. Pemirsa, masih bersama Indonesia Lawyers Club. KPK sekali tepuk banyak nyawa. Sekarang giliran Ibu Susi Pujiastuti. Terima kasih Pak Karni. Tadi saya tuh begitu bicara mau kemari Pak, terima SMS banyak sekali. Bu Susi tuh enggak tahu di sana tuh banyak lawyer kaliber katanya. Nanti dibantai di sana katanya. Terus udah gitu ada yang hitam lagi, ada yang putih lagi. Nah saya bilang kita coba aja. Saya intinya ingin. Justru kalau lulus di sini, itu Ibu udah sempurna lulus. Kalau saya ini ditimpukin tiap hari Pak. Besok nih yang demo juga ada ribuan katanya. Ada 4.000 yang mau demo. Demo Susi katanya Pak. Untuk cabut permen nomor 2 katanya dan lain sebagainya. Tapi anyway, saya ingin hari ini sebetulnya supaya nggak dikejar-kejar wartawan, ditanya terus tentang reklamasi. Saya juga tahu isu reklamasi ini mulai menghangat, mulai mencuat karena berdekatan dengan pilkada. Saya ingin di sini statement saya sebagai pejabat negara, mungkin nanti beberapa yang saya quote sebagai pribadi, pengamat lingkungan juga saya akan bicara ini quote secara pribadi, tapi kali ini di depan ini saya ingin bicara sebagai orang pemerintahan dalam hal ini. Saya mengerti pro dan kontra tentang reklamasi ada dan saya tahu banyak hal-hal yang peraturan-peraturan yang tumpang tindih atau satu muncul kemudian perpres lagi dan lain sebagainya. Itu saya pikir dari 1,5 tahun saya di pemerintah, saya tuh juga banyak mendapatkan peraturan-peraturan yang aneh-aneh Pak. Nah, bukan cuma tentang reklamasi, tentang perikanan, tentang apa. Kadang satu bilang begini, satu bilang tidak. Belum lagi kita misalnya contoh menenggelamkan kapal, nangkap kapal. Oh kapal KKP itu nggak bisa nangkep di ZEE katanya. Karena yang diakui oleh internasional cuma misalnya kapal KPLP sama KRI saja misalnya. Saya bilang jawab, by stupidity I think, saya bilang. Small fisherman dengan sampannya saja, kalau ada di ZEE dia lihat orang curi ikan ya boleh tangkap. Itu dalam pendapat saya. Dan saya pikir UNCLOS pun tidak ngatur sampai ke sana. Itu saja, itu yang simple-simple. Jadi saya melihat di sini, saya juga ingin hal ini tidak dipolitisasi. Jadi saya berharap Pak Ahok adalah seorang figur yang telah membawa perubahan kepada Jakarta. Urusan izin-izin yang misalnya belum selesai, kita namanya pemerintah Pak. Pak Jokowi bilang negeri ini tenggelam karena peraturan-peraturan dan izin-izin yang susah. Akan tetapi ada beberapa poin yang barangkali Pak Ahok juga harus ingat. Bahwa reklamasi itu membawa dampak lingkungan. Di sini lingkungan juga adalah sebuah stakeholder. Dan aturan-aturan sebetulnya tidak susah, apalagi kita sama-sama pemerintah. Kalau perlu disegerakan sekarang dengan kecepatan pemerintahan Pak Jokowi, semua selesai permen saja bisa besok langsung tanda tangan oleh Pak Lauli Pak. Ini kecepatan pemerintah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak segera menyelesaikan aturan-aturan. Yang kedua, kenapa sebetulnya peraturan itu diadakan? Ya tadi untuk menjaga jangan sampai dampak lingkungan itu tidak tercover dalam solusi-solusi dari kalau kita buat ini konsekuensinya apa? Kan selalu ada Pak. Boleh reklamasi kalau ini. Nah setahu saya kalau misalnya pengembang itu akan membuat sesuatu tentunya fasus fasom itu dan konsekuensi-konsekuensi dari pembangunan itu harus dibuat duluan. Saya pernah ikut dalam rapat Menko Ekonomi tentang exactly reklamasi Jakarta ini. Saya bilang persoalan adalah kadang-kadang kita melupakan Jakarta ini punya masalah klasik banjir.
juga keeping sinking kan, keeping turun permukaan tanah. Ya saya bilang Pak Menteri PU berusaha dengan segala cara menyelesaikan banyak persoalan dengan sodetan, dengan pelurusan sungai, dengan tanggul supaya tidak banjir lagi Jakarta. Pelurusan sungai, penanggulan itu semua menyimpan, mempercepat arus air, tetapi di pinggir direklamasi akhirnya ya air tergenang lagi. Kenapa? Juga karena kalau pelurusan itu sedimentasi di bawah dasar sungai kan tinggi. Makin hari makin tinggi dan dia tidak keluar kemana-mana karena dibendung. Jadi kalau secara desain Jakarta diteruskan reklamasi tanpa ada pendalaman sungai, tanpa ada pendalaman laut, itu akan berakibat ya Jakarta it's flood in, it's digenangi. Itu persoalan yang pasti akan muncul. Yang kedua, di pesisir juga ada stakeholder para nelayan. Yang saya mengerti bahwa mereka tempat tinggal akan diganti, akan dapat rumah susun dan lain sebagainya. Akan tetapi nelayan juga punya livelihood, Pak. Mata pencaharian. Nah ini kalau depannya sudah ditutup, mereka akan kemana? Tentunya ini harus jadi pertimbangan. Saya mengerti ambisi pemerintah Jakarta untuk membangun sebuah properti area yang baik, yang seperti Dubai, yang seperti reklamasi di mana-mana sebetulnya boleh, Pak. Akan tetapi semua parameter lingkungan tidak boleh ditinggal. Itulah kenapa ada AMDAL proses, ada stakeholder dan lain sebagainya. Kita boleh pangkas tetapi ada beberapa yang tidak boleh. Kita boleh buat deregulasi tapi tidak boleh semua kita tabrak. Karena kalau itu terjadi disaster itu pasti akan terjadi. Dan saya pikir di sini kembali lagi mohon apa yang saya state ini tidak dipolitisasi, bukan untuk jatuhkan Pak Ahok, bukan untuk mempengaruhi influencing di pilkada. Apalagi sudah pertanyaan orang juga macam-macam kepada saya, Pak. Jadi ya saya pikir kita coba dingin kepala, Pak. Reklamasi ini apa surat-surat belum selesai, ayo selesaikan. Tapi tidak berarti kalau ini belum selesai ini jalan terus, mesti ada postpone sebentar. Saya tahu orang mau bikin listrik yang buat keperluan stakeholder banyak pun kata Pak Presiden sampai 6 tahun kadang-kadang prosesnya. Berarti itu salah saya bilang, itu tidak betul. Tidak boleh kita bikin izin itu sampai begitu lama. Akan tetapi semua dampak ini harus segera diinventarisir dan apa penyelesaiannya. Saya tidak setuju kalau nelayan hanya dikasih ganti rugi rumah tanpa memikirkan future livelihood dari mereka. Kemudian dari apa yang saya baca di sini seharusnya jarak dari daratan itu 300 meter, ini hanya sekitar 100 meter. Saya sudah beberapa kali, nah ini akan menyebabkan beberapa fasilitas pemerintah tentu yang ada di pinggir akan mengalami genangan. Dan ini saya sudah bilang semestinya bendungan dibangun dulu, watershed diselesaikan dulu, sungai didalami, tidak membangun sana dulu karena air akan kemana Pak? Kita tidak bisa buang air begitu saja. Jadi sangat penting jangan sampai nanti setelah banjir pemerintah akhirnya harus membangun bendungan. Itu yang saya bicarakan dalam rakor di Menko. Saya bilang mestinya segera Pemda DKI, kebetulan waktu itu ada Gubernur Pak Rano Karno dan Pak Heriawan dari Jawa Barat. Beli tanah dari Jawa Barat, dari Banten. Untuk apa? Untuk daerah genangan. Begitu wilayah water catchment-nya sudah ada, floodplain sudah ada, ya boleh baru mulai bangun pulau misalnya. Saya pikir kalau semua ketentuan ini tidak dilanggar, tidak ditabrak, ambisi untuk membuat sebuah pulau NCID project is a good ambition, Pak. Dan saya pikir Jakarta sudah saatnya punya proyek seperti itu. Tetapi bukan berarti kita melupakan stakeholder yang ada di situ. Kita harus semua dan saya yakin Belanda yang memang jagonya membuat
membuat kota-kota dam, kota-kota di bawah permukaan air laut. Akan tetapi itu semua sudah pikirkan dari watershed, dari alur sungai, dari renaturalisasi sungai, bagaimana itu dasnya daerah aliran sungai, kemudian sungainya didalamin. Padahal saya dengar contohnya Muara Gembong itu di situ sungainya muaranya sampai dangkal. Nelayan keluar masuk pun susah. Nah mestinya kalau kita komprehensif memikirkan itu, daripada menghilangkan pulau di tempat lain Mbak, untuk pengurukan ya ambil dari muara-muara seperti itu. Nah ini saya sih pikir kita penting untuk duduk bersama. Saya tahu Pak Ahok juga orang sangat tidak sabaran, saya juga sama Pak. Satu hal saya tidak bisa tuh untuk sabar Pak. Something I cannot do is being patient Pak Karni, tidak bisa saya. Tapi saya tahu bahwa semua itu ada aturan-aturan, jadi saya pikir diselesaikan. Untuk Pak Ahok saran saya selesaikan izin-izin dengan kita. Untuk sementara sebelum izin jalan dipospon, kemudian selesaikan semua program-program substitusi yang akan diberikan kepada nelayan. Wilayah mereka livelihoodnya mau dikemanakan, alam juga mau diapakan. Karena kalau kita menutup wilayah air 10.000 hektar, berarti kita harus siapkan 10.000 hektar water catchment. Itu bisa pendalaman sungai, bisa pendalaman di depan laut itu sendiri. Persoalan kalau ini Jakarta ini kan menjadi perhatian Pak, karena reklamasi ini banyak daerah semua minta reklamasi Pak. Persoalannya itu tidak semua memikirkan what is the impact daripada para stakeholdernya, baik manusianya maupun alamnya. Kadang-kadang tidak dipikir sampai sejauh itu. Dan persoalan kita ini negara maritim Pak, punya pantai terpanjang di dunia, nomor 2. Orang Jakarta 20 juta tidak punya akses ke pantai freely. And I don't think this right. Ironis. Dan saya harapkan dengan pembangunan pulau ini akan membuat beberapa wilayah Jakarta pinggiran ini bisa dikosongkan untuk supaya masyarakat Jakarta bisa menikmati pantai. Free. Not paying, Mbak. Saya pikir ini hak-hak publik yang selama ini terlupakan. Dan sudah saatnya kita betulkan. Malu Pak sebagai pemilik panjang pantai nomor 2 di dunia. Tapi nomor 2 97.000 kilometer. Tapi tidak pada lihat pantai. Ya 20 million people nggak punya akses ke pantai. Negara pun tidak punya lagi ya terbuka, ruangan terbuka. Nah ini yang harus kita pikirkan. Jadi tapi kalau, secara wewenang, ini wewenang Ibu Menteri atau wewenang Gubernur? Kalau secara dengan Perpres yang baru itu semestinya karena Jakarta sudah masuk wilayah strategis nasional, itu harus dari kami izin pelaksanaannya. Akan tetapi kita pemerintah Pak, sama-sama pemerintah, kita bisa bekerja menyelesaikan izin-izin ini dengan cepat. Akan tetapi pada saat izin pelaksanaan kami akan memberikan rekomendasi. Dan tanpa rekomendasi ini dilakukan ya tidak boleh dilaksanakan. Ilegal. Jadi rekomendasi itu adalah water catchment, watershed dan itu saya rasa orang ahli akan di sini saya bawa juga ahli untuk keairan dan lain sebagainya. Kalau saya bukan pakar Pak Karni. Saya mengerti segala sesuatu dengan by logic and by heart. And that's why saya bikin semua simple and easy. Tetapi karena saya punya hati, saya juga pikir semuanya harus oke. Itu yang paling penting saya pikir. Hebat. Pak Mirsa, mudah-mudahan dapat pencerahan dari Ibu Menteri barusan. Kita lanjutkan ke bekas atau mantan Menteri Kelautan, Pak Fadel Muhammad. Terima kasih Bung Karni. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang belum disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Masalah kegaduhan reklamasi ini memang sudah ramai sekali. Kegaduhannya itu ramai dan kemudian ini semua
sebenarnya sudah ada aturan-aturan. Mulai undang-undang kita pegangan, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini pertama yang ada kita pegang. Kemudian Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang. Kemudian Undang-Undang nomor 27 juga tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau. Kemudian ada juga undang-undang yang kecil, tetapi di sini sudah terlihat bagaimana kepentingan publik mesti diutamakan tanpa memberikan perhatian terlalu besar terhadap pemodal-pemodal. Kemudian tahun 2003 itu Nabil Makarim bersama-sama Pak Emil Salim, ketika itu mempengaruhi beliau dan atur, ada namanya Kepmen LH nomor 14 2003 Pak Karni, tentang ketidaklayakan rencana kegiatan reklamasi dan revitalisasi pantai utara Jakarta yang dibuat oleh badan. Kemudian ini yang menjadi persoalan intinya. 6 perusahaan yaitu pemodal-pemodal besar, Bakti Era Mulia, Taman Harapan Indah, Manggala Krida Yuda, kemudian mereka-mereka 6 perusahaan ini mengajukan gugatan ke PT UN. Dan sesudah itu di PT UN prosesnya yang dimenangkan oleh hakim adalah dicabut Kepmen yang dibuat oleh mereka. Ketika itu Kepmen tersebut dicabut oleh hakim, dikatakan bahwa dianggap bertentangan dengan prosedur hukum administrasi. Ramai, orang protes, orang ini ramai. Sesudah itu saya persingkat, saya dipercaya jadi menteri. Datanglah Pak Nabil Makarim dan Pak Emil Salim. Pak Nabil mengatakan kepada saya, Bung Fadel, ini jangan you terpengaruh dengan pemodal-pemodal besar. Kalau mereka bangun di sini, bagaimana biota laut, lingkungan hidup, panjang lebar menjelaskannya. Maka saya kemudian membuat Pelpres nomor 122, Pelpres reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pelpres ini ada proses yang tadi disebut oleh teman-teman. Jelas aturan-aturan yang mesti diikuti, prosesnya bagaimana. Juga di KLH keluar, ketika itu kita koordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup, nomor 5 tahun 2012. Tapi ketika saya baca di media massa dan mendengar, ini semua sudah tidak diikuti lagi. Semua berjalan tidak mengikuti aturan-aturan yang ada. Maka akhirnya ramai dan akhirnya tiba-tiba sampailah kita kepada musibah yang ada. Sehingga saya sependapat dengan KPK mengatakan ini adalah masalah besar. Masalah melibatkan begitu banyak orang-orang. Saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian bahwa kalau kita bicara reklamasi, yang berhasil itu di mana? Dubai, dia bikin Palm Island. Jepang di Haneda, Hong Kong, Bandara Hong Kong. Saya ikut terlibat membangun boarding bridge sana. Semua kami yang bangun, saya tahu persis. Tetapi bagaimana dia memberikan perhatian terhadap lingkungan hidup, biota lautnya. Yang gagal kita lihat banyak. Di Dongga Bay di Johor, Malaysia, hancur. Yang tadi Ibu Susi katakan kualitas airnya. Seperti mirip-mirip di Kapuk. Kita lihat juga yang gagal di mana? Di Manado. Saya jadi gubernur Gorontalo, kita melihat bagaimana biota laut hancur di sana. Teluk Lampung, tadi katakan teman-teman. Reklamasi Donggala. Jadi banyak sekali. Ini hal-hal yang dilaksanakan reklamasi tanpa mengikuti Pelpres yang sudah kami buat, yaitu tahun keluar 2012, Pelpres 122. Saya ingin mengatakan bahwa kita perlu ada pendekatan. Dan saya sudah katakan kepada teman-teman di DKI bahwa harus pakai pendekatan Integrated Coastal Zone Management. Ini yang sangat terkenal, tetap memperhatikan lingkungan, memperhatikan kepentingan nelayan dan sebagainya. Tapi saat ini sudah terjadi dan sesuatu yang membuat lingkungan dan biota laut rusak dan sebagainya. Sehingga
saya kira kita perlu mengambil langkah-langkah yang pertama membenahi kembali sesuai dengan Perpres yang sudah ada. Dan harus mengutamakan kepentingan nelayan, biota laut dan sebagainya. Saya kira ini paling penting, Saudara Karni. Dan saya ingin mengakhiri penyampaian saya. Saya melihat bahwa banyak dewasa ini yang terjadi adalah kepentingan publik itu sudah mulai tergeser oleh kepentingan-kepentingan pemodal besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dari penjelasan dari Menteri Kelautan tadi dan juga mantan Menteri Kelautan, saya menarik sebuah kalimat dari filosof Amerika. Suatu pemerintah yang hanya melindungi korporasi atau bisnis, dia akan jatuh segera oleh korupsi dan kebusukannya sendiri. Amos Alcott, filosof Amerika. Kita lihat saja.